Salam sejahtera bagimu, Amanginang, saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik. Kami kembali mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan yang bersuara. Ajarlah kami untuk percaya dan melakukannya. Karena kami tahu di dalamnya ada kehidupan dan firman-Mu selalu menyertai kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu melewati sebuah perjalanan atau memilih sebuah kegiatan yang kamu sudah memulainya dan kamu tidak menyelesaikannya? Bagaikan sebuah bangunan besar yang ada di Indonesia ini, yang sudah dimulai sampai hari ini, besi-besinya sudah berkarat dan tidak selesai. Beberapa hari yang lalu saya melihat di TV ada sebuah fondasi-fondasi atau tiang dari proyek-proyek lama yang mangkrak dan akhirnya berkarat. Gubernur Jakarta mencanangkan untuk mencabut bekerjasama dengan pemilik proyeknya karena mempengaruhi estetika. Di sisi lain kurang baik juga dipertahankan karena memang tidak sesuai dengan rencana atau peta yang sudah ditentukan. Mungkin kamu juga pernah berencana untuk diet dan kamu memulainya 1-2 minggu seperti tahun baru dan hari ini berhenti. Saya juga pernah melakukannya. Kamu membeli sebuah alat olahraga dan kamu memulainya, tapi hari ini kamu memberhentikannya. Dengan bahasa ada kesibukan dan lain sebagainya. Hari ini kita diikuti dengan sebuah perkataan firman Tuhan yang mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia memulainya dan mengingatkan kita, yang terbesar dari sebuah proses menjadi Kristen atau orang percaya adalah bukan takut menjadi orang Kristen itu. Bukan berarti kapan dia memulainya. Seperti orang-orang yang menyebutkannya cinta pertama, cinta mula-mula. Karena Kristus hari ini juga mengajakmu dan saya mengatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ternyata ketakutan terbesar kita bukan pada memulai, tapi bagaimana menyelesaikan dengan indah. Mengenang yang dikasihi Tuhan. Mungkin orang berencana untuk melakukan yang baik hari ini. Tuhan mengundang bukan hanya mengingat memulainya, tapi ingatlah mengakhirinya. Jangan seperti orang yang baru menikah. Sangat indah bukan? Jangan tanyakan bagaimana ia mengakhirinya di dunia ini. Tapi akhirilah itu semua dengan kematian. Bukan dengan perceraian. Saya yakin setiap orang tidak ada yang tidak mencintai. Tapi karena orang hanya mengingat bagaimana memulai. Dan lupa untuk mengakhirinya. Ada 2 kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Menuliskan surat sukacita ini. Yang pertama dia pakai kata enarthamenos, yang artinya memulai, bukan sebuah permulaan yang biasa, tapi permulaan ketika ada ritual ibadah yang disebut pengorbanan. Artinya sebuah perencanaan yang telah dipersiapkan. Permulaan itu Tuhan ngambil inisiatif. Tuhan yang memberkatimu, menguduskanmu, dan memulai karya itu. Yang kedua dia pakai kata epitalesei, yang artinya menyelesaikan, meneruskan. Ini bukan sekedar selesai, tapi menyelesaikan perjalanan itu sampai tujuan.
Ibarat seorang yang melakukan GPS, menggunakan GPS, dia sampai pada tujuannya, bukan di tengah jalan. Di dalam dunia Yunani kuno digunakan sebagai seorang pelari yang sedang berlari dan dia sampai garis finish. Kita bisa bayangkan apa yang dimulai oleh Paulus kepada jemaat Filipi juga menjadikan kita untuk tidak mengingat Allah itu berhenti bekerja. Ia yang mulai datang dan sudah datang, ia akan terus datang. Di sini dia katakan dalam bentuk Tuhan sedang datang dan akan terus mengerjakannya. Dia menekankan satu kehadiran yang terus-menerus. Dan ini juga mengajak kita untuk berpikir bahwa kita akan bahagia jika kita sudah sampai tujuan. Padahal Kristus sudah mengatakan, dia juga menikmati perjalanan itu. Bagaimana seorang menikmati perjalanan sebelum sampai ke rumah Tuhan? Bagaimana orang yang lahir dan akhirnya berakhir di tengah dunia ini? Bukan akhirnya yang kita bilang. Karena akhir itu bagian dari Kristus. Tapi perjalanan iman kita. Bagi Paulus yang di penjara, dia menikmatinya. Dan dia mengundangmu. Ada Tuhan yang akan menyelesaikan pelayanan yang sudah kamu mulai. Ini menarik. Ternyata Kristus yang mulai memanggilmu dalam pelayanan. Jangan pernah berhenti di dalam panggilan itu. Saya menantangmu amanginan yang dikasih Tuhan. Yang pertama, percayakan proses hidupmu kepada Tuhan. Dengan tidak berhenti mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Percayakan proses itu kamu bersama dengan Kristus dalam perjalanan. Ia ada di tengah sampai akhir, bukan hanya di akhir. Tuhan tidak sedang mengatakan, aku menunggumu. Tapi dia mengatakan dia bersamamu. Yang kedua, bekerja sama dengan Tuhan yang sedang mendampingimu. Bekerja sama yang baik adalah berproses dalam ketaatan itu. Ketaatan mendengar suara Tuhan, dan jangan keraskan hatimu dalam proses itu. Yang ketiga, berhenti menghakimi dirimu sendiri. Karena itu adalah satu jalan untuk kita menerima Tuhan yang memulihkan kita. Dan berhentilah untuk memerintah Tuhan. Karena ketika ia mengatakan, ia telah memulainya, dan pada sampai akhirnya adalah Kristus Yesus. Dengan demikian jangan pernah memerintah Kristus. Dan di dalam itu, kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan, kamu telah menerimaku dan memulihkanku. Saya akhiri renungan kita Manginang. Takut akan hari esok, atau satu proses yang tidak selesai, karena mungkin kamu belum mendapatkannya, bahkan tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena memang tidak ada jalan yang bagi pikiran kita tidak mungkin kita menjadi orang yang diinginkan orang lain. Di saat itu Tuhan sedang mengampunimu. Hiduplah dengan keyakinan kamu adalah kesayangan Tuhan. Dan ia mengatakan ia sudah memulaimu. Jika dunia ini memandangmu sebelah mata atau mungkin sampah dunia, ingatlah kamu adalah mahakarya Tuhan yang dititipkan di tengah-tengah hidupmu hari ini. Baik itu di gereja, di rumahmu, dan dimanapun kamu berada. Kamu adalah mahakarya sempurna yang diciptakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami lagi-lagi mengingat bahwa kami adalah orang yang diciptakan dan dimulai karena inisiatif Tuhan. Jika hari ini kami berada di dalam keterbatasan, ajarlah kami untuk setia Tuhan dan takut akan Tuhan, mendengar firman-Mu, dan kami pasti percaya apapun yang terjadi, proses hidup kami adalah dalam perkenanan Tuhan. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.